Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Prapaskah kedua, 13 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Paroki Santo Vincentius a Paulo, Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dan hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, bahwa Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ini merupakan tugas panggilan kita yang berat, dikarenakan Tuhan kita Yesus Kristus sudah teramat mulia. Bahkan Bapa sendiri memuliakan Tuhan Yesus melalui suara dari dalam awan. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi sebenarnya tugas gereja adalah menjaga agar kemuliaan Kristus tidak tercoreng oleh hidup kita dan hidup gerejanya. Tugas kita adalah menjaga nama baik, kemuliaan Tuhan di dunia ini, agar kehidupan gereja dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia dewasa ini. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini Yesus memberikan teladan bagi murid-muridnya. Bagaimana Yesus dimuliakan oleh Tuhan? Caranya adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang diajarkan oleh Yesus
ketika berdoa sungguh-sungguh, yakni naik ke gunung. Ini mau menunjukkan betapa sungguhnya Yesus berdoa. Dilakukan di tengah malam dengan bukti murid Yesus pada ngantuk. Kemudian, yang bagaimana akan kita dapat kemuliaan, yang bagaimana yang akan kita dapat ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, ada perubahan wajah dan pakaian putih berkilau. Artinya bahwa bila kita berdoa sungguh-sungguh, maka wajah kita akan berubah. Misalnya, yang tadinya susah jadi wajah sukacita, ceria, berbinar-binar. Bahkan setiap yang kita pakai pun menunjukkan aura yang ceria. Lalu yang kedua, kedatangan malaikat penolong. Di sini Yesus didatangi Musa dan Elia. Lalu yang ketiga adalah Allah sendiri turun. Allah turun berupa awan dari awan. Allah berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bacaan Injil hari Minggu kedua masa Prapaskah ini, kita juga mendengar ada dua kelompok orang yang amat berbeda kualitas dapat kita lihat pada Injil hari ini. Kelompok yang pertama adalah Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tuhan Yesus nampak begitu mulia dengan wajah dan pakaiannya yang berkilau-kilau, serta Musa dan Elia nampak mulia. Dalam ayat 31 mereka membicarakan tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem untuk misi penyelamatan dunia. Suatu pertemuan dan pembicaraan yang begitu mulia, bukan? Lalu kelompok kedua, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes justru tertidur saat itu. Ketika terbangun, mereka keheranan dengan apa yang mereka lihat. Dalam ayat 33 cukup jelas dikatakan demikian, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Di sini Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus berbicara tanpa pemahaman, tidak paham juga tujuan Yesus. Jadi Petrus seolah-olah hanya asal bicara saja. Saudara-saudari yang terkasih, kelak hasilnya juga berbeda. Tuhan Yesus beberapa waktu kemuliaan akan memikul salibnya sampai mati dengan setia dan menjadi juru selamat dunia. Sementara Petrus menyangkal Yesus, dan Yakobus dan Yohanes justru mempercakapkan kedudukan. Dalam Markus 10 ayat 37 dikatakan, kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita hari ini sudah menjadi pribadi dan gereja yang memahami tujuan Yesus atas hidup ini? Apa yang gereja sudah jelas? Apa yang harus diperjuangkan di dunia ini? Ataukah kita lebih mirip Petrus dan kawan-kawan yang tidak tahu tujuan Yesus sehingga asal bicara? Atau jangan-jangan masih menjadi pribadi
atau gereja yang tertidur. Bagaimana kita dapat menjadi gereja yang memuliakan Tuhan? Dan dengan cara bagaimana? Yang pertama, mendengarkan Dia. Artinya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, tubuh dan tuan atas gerejanya. Sehingga apa yang Tuhan maui, itulah yang kita kerjakan. Mendengarkan Dia berarti juga menjadi gereja yang mau terus belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan. Mendengarkan berarti juga melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah didengar. Gereja menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Lalu yang kedua, Yesus mengajak para murid naik ke gunung untuk berdoa. Kita sebagai pribadi, sebagai gereja juga dapat memuliakan Tuhan Yesus melalui doa kita. Doa baru memuliakan Tuhan ketika doa itu dilakukan dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Tujuan yang jelas dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga kita bisa ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan juga bagi kita adalah, apakah persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan kehidupan gereja kita sudah memuliakan Tuhan? Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, agar hidup kita baik sebagai pribadi maupun bersama-sama sebagai umat Allah dapat menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan membawa banyak orang pada keselamatan dan hidup bahagia dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus yang mulia kini dan sepanjang masa. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Berkah dalam.